Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Alivia dari kelas KP1 Akuntansi 2018, Perguruan Tinggi Setia PGRI Dewantara Jombang. Tugas ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai studi kasus resep Conagra untuk sistem sumber daya manusia yang lebih baik. Nah, ini adalah tampilan kerangka kerja dari perusahaan Conagra. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai business challenge atau tantangan dalam berbisnis di perusahaan Conagra. Nah, dalam tantangannya ini Conagra itu tidak memiliki teknologi yang tepat untuk memudahkan perusahaan dalam menilai bakat dan keahlian karyawan yang digaji dan yang dibayar per jamnya. Jadi, Conagra ini tidak memiliki teknologi yang tepat untuk dapat menilai kinerja karyawannya. Sehingga inilah tantangan perusahaan Conagra. Lalu saya akan membahas tentang manajemen, berlanjut ke manajemen. Dalam manajemen Conagra ini, Conagra itu mengandalkan 33.000 karyawan untuk memastikan supermarket dan rak grosir dipenuhi dengan produknya. Yang kedua, manajemennya menyediakan makanan cepat dan nyaman, cemilan, dan makanan ringan. Dan yang ketiga, sekitar ada 32 merek yang diproduksi oleh perusahaan Conagra ini. Untuk organisasi dari Conagra ini mengandalkan sistem inti untuk fungsi sumber daya manusia dasar. Juga memiliki sistem terpisah untuk fungsi sumber daya manusia seperti dalam kompensasi, karyawan, pengembangan, perekrutan, perubahan atau pergantian perencanaan dan tinjauan bakat atau kompensasi. Dalam sistem Conagra yang sebelumnya atau yang lama, ini memang sistem intinya masih untuk fungsi sumber daya manusia dasar, sehingga sistem intinya masih terbatas. Nah, selanjutnya untuk teknologi dalam sistem Conagra yang lama ini menggunakan sistem perangkat lunak bisnis, komersial, dan yang lain dikembangkan oleh perusahaan Conagra itu sendiri. Jadi ini masih terbatas untuk sistem perangkat lunaknya. Untuk itu, bisnis solution yang diciptakan oleh perusahaan Conagra, yaitu ia menciptakan proyek My Recept atau resepku yang menyimpan dan membagikan semua data tenaga kerja dalam satu sistem berbasis cloud yang terintegrasi dan terpusat. Nah, ini semakin berkembang sehingga Conagra ini bisa mengatasi tantangan yang dimilikinya, yaitu teknologi yang belum tepat untuk menilai bakat dan perusahaan karyawan Conagra. Nah, ini dijawab oleh proyek My Recept atau resepku. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari studi kasus ada 5. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru My Recept. Nah, dalam kebutuhan sistem Conagra ini, My Recept itu ada daftar karyawan, yang kedua 33.000 maksud saya karyawan, terus produk makanan 32 merek, penjualan retail 100 dolar juta per tahun, dan Conagra ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Utara. Inilah informasi yang dibutuhkan dalam sistem baru My Recept. Yang kedua, metode apa yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya?
Nah, dalam analisis saya, sistem yang dibangun oleh Conagra sendiri sebelumnya kan manual untuk penilaian kinerja karyawan, dan ini dia berkembang dengan mengikuti teknologi, sehingga dari yang manual beralih ke teknologi. Ini bisa dikatakan otomatisasi, di mana otomatisasi ini meminimalisir proses kerja yang dilakukan oleh manusia, khususnya meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, atau biasa kita sebut dengan human error. Emang sih teknologi itu bisa terjadi kesalahan, tapi lebih cepat penanganannya dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu, sehingga dapat mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang terjadi dan langsung bisa diatasi dengan bantuan teknologi tentunya. Nah, pertanyaan ketiga, langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra untuk memastikan bahwa kesuksesan sistem yang baru? Nah, untuk penerapan MyResept oleh perusahaan Conagra ini ada 3 tahap, dan dalam 3 tahap ini dia menghabiskan waktu selama periode 15 bulan. Nah, dalam 3 tahap, yang pertama adalah fase pertama selesai pada pertengahan 2013, di mana Conagra ini meningkatkan interaksi penggunaan secara keseluruhan dan menerapkan modul pembelajaran dan perubahan atau pergantian dan pengembangan sukses faktor. Pada fase kedua, ini selesai pada akhir 2013, perusahaan menerapkan SAP Sukses Faktor yang menerapkan analisa tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, perekrutan tenaga pemasaran, serta modul manajemen perekrutan secara umum. Pada fase ketiga, ini selesai pada pertengahan 2014. Ini sudah akhir ya. Conagra menerapkan modul kompensasi sukses faktor dan pembaruan pada sukses faktor, kinerja dan sasaran, juga mencakup fungsi kalibrasi atau penyesuaian peringkat kinerja. Kalibrasi atau penyesuaian adalah proses untuk mendapatkan konsistensi yang lebih besar pada proses penilaian dan evaluasi kinerja yang diberikan. Nah, ini dalam 3 fase ini ditunjang, berharap agar sistem yang baru ini berjalan sukses. Yang keempat, apa saja manfaat dari sistem baru ini? Bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di Conagra? Manfaat dari sistem yang baru ini, saya menemukan 5 manfaat, di mana sistem ini yang baru ini membantu memfasilitasi percakapan antar manajer dan karyawan dan telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang lebih tinggi tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis, organisasi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap profit perusahaan. Jadi dalam sistem baru ini, manajer jadi lebih leluasa untuk bekerja sama dalam karyawan, dan manajer dapat melihat kinerja yang dilakukan karyawan apakah sudah memenuhi tujuan dari bisnis organisasi itu. Yang kedua, mengurangi redundansi data atau data ganda, kompleksitas dan efisiensi operasional dengan cara memusatkan data sehingga seolah-olah berasal dari satu sumber. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan sudah menempatkan SDM secara tepat. Nah, ini salah satu tujuan yang utama diciptakannya sistem baru MyResept, untuk dapat
menempatkan SDM ini secara tepat sehingga tujuan bisnis organisasi dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, memperkirakan pengembangan untuk memenuhi bisnis di masa depan. Yang kelima, karyawan secara proaktif dapat melacak tugas kinerja, pertumbuhan karir, dan peluang mereka sendiri, dan itu menstandarkan proses bisnis SDM di seluruh siklus hidup karyawan. Nah, ini poin pentingnya juga. Jadi karyawan itu selain bisa berhubungan langsung dengan manajer, dia juga dapat melacak tugasnya sendiri, kinerjanya, pertumbuhan karirnya, peluang mereka sendiri, apakah bisa berpengaruh oleh profit perusahaan atau malah menurun gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Semua sistem pasti ada ancaman baik pasif maupun aktif. Nah, untuk mengatasi ancaman tersebut, untuk itu perlunya pengawasan terhadap proses berlangsungnya sistem teknologi tersebut dilaksanakan. Lalu diadakannya evaluasi untuk memungkinkan diketahuinya kecurangan dan kegagalan yang terjadi, dan keamanan teknologi sistem harus terus ditingkatkan agar data atau informasi dapat terjaga keamanannya. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.